Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Moon. Kartu ketiga. Di sini kita punya King of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Page of Wands. Baiklah. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Wands. Di sini menggambarkan sepertinya kamu mulai berfokus dan mulai intens ya terhadap pencapaian, terhadap tujuan, terhadap cita-cita dan mimpi-mimpi yang selama ini kamu ingin capai, yaitu sebuah kemajuan, sebuah perbaikan dan peningkatan di bidang pekerjaan, bisnis atau usaha, serta ada kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu karena ada finansial yang kembali kokoh, finansial yang kembali mapan, dan tentunya kamu akan mampu memenuhi kebutuhanmu, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk berbagi dan berguna terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Makanya akan ada kebahagiaan. Kenapa kamu mulai berfokus kepada tujuan-tujuanmu? Nah, mungkin selama ini kamu telah banyak mengalami kegagalan. Selama ini kamu telah banyak mengalami kemunduran. Dan selama ini banyak permasalahan, banyak tekanan-tekanan dari pekerjaan, dari bisnis ataupun usaha yang mungkin tidak mampu kamu selesaikan, yang mungkin tidak mampu kamu wujudkan dengan maksimal. Jadi ada kemunduran di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha. Nah, makanya di saat kemunduran itu tentu berimbas kepada menurunnya omset, menurunnya penghasilan, finansial menjadi melemah. Dan seketika itu kamu benar-benar merasa khawatir, ada sedih, ada juga mungkin bingung, tetapi kamu tidak hilang akal, tetapi kamu tidak pernah melupakan perbuatan baikmu terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Meskipun pada saat itu kamu benar-benar bisa dikatakan dalam keadaan gagal, dalam keadaan susah, tetapi kamu ingin selalu membantu, tetapi kamu ingin selalu berguna, tetapi kamu ingin selalu berbagi terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Berbagi apa saja. Mungkin tidak dengan berbagi rezeki, tapi kamu mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, ya, berbagi mungkin ide-ide dan gagasan, ya, sehingga
lingkungan dan orang-orang sekitarmu pada saat itu benar-benar nyaman, benar-benar merasa senang ya jika berkomunikasi dengan dirimu, jika melakukan kontak dengan kamu. Nah, sehingga di saat ada beberapa orang dari lingkunganmu pada saat itu, mungkin beberapa sudah berhasil, beberapa sudah jaya di dalam kehidupannya, ya. Dan seketika dia mulai teringat kepada dirimu. Dia mulai teringat perbuatan-perbuatan baikmu. Dan dia mulai mencari kamu, mendatangi kamu, bahkan beberapa di antaranya langsung menyuguhkan peluang, memberikan kesempatan, baik dalam pekerjaan, baik dalam bentuk bisnis dan usaha, ataupun dalam bentuk peluang-peluang yang lainnya. Sehingga makanya kamu saat ini benar-benar berfokus, benar-benar intens terhadap perbaikan kehidupanmu, terhadap peningkatan dan kemajuan di bidang finansialmu, karena sudah ada peluang dan kesempatan di depan matamu yang datang dari orang-orang dan lingkungan, ya, yang mungkin saat ini berada jauh darimu. Tetapi di saat mereka susah dulu, mereka pernah dibantu olehmu, mereka pernah dipermudah urusannya, dan mereka pernah ya diberi pandangan, diberi ide-ide dan gagasan yang baik dari kamu. Sehingga saat ini mereka mulai berbalik ke kamu dan mulai melakukan bantuan, melakukan kebaikan, melakukan kemudahan dan pertolongan untuk menaikkan standar kehidupanmu dengan cara memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan yang nantinya akan mampu kamu manfaatkan untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi siapa yang menduga ya? Ada beberapa orang ya yang pada saat itu kamu bantu, kamu permudah, kamu lakukan kebaikan terhadap mereka. Nah, di saat ini setelah mereka berhasil, setelah mereka jaya, mereka kembali berbalik ke kamu dan memberikan kejutan besar, yaitu sebuah keberkahan yang terjadi di dalam kehidupanmu, dan kamu akan mampu membawa keberkahan ini menjadi sebuah kemajuan, peningkatan di bidang kehidupanmu, dan kamu akan tentunya makin mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Nah, di sini ada Ten of Wands. Nah, kenapa? Tadi di kartu pertama, setelah ada peningkatan di dalam kehidupanmu, baik peningkatan pekerjaan, bisnis dan usaha, atau ada pekerjaan baru ya, bisnis baru, dan berimbas kepada kemajuan secara finansial. Dan kamu ingin membahagiakan siapa saja dengan cara berbagi, dengan cara membantu, dengan cara berguna terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, di sini juga menggambarkan kamu benar-benar adalah seseorang yang ingin selalu mempermudah urusan orang lain. Kamu hanya bisa tersenyum bahagia jika melihat orang-orang yang ada di sekitarmu bisa tertawa lepas, bisa senyum bahagia, dan bisa lancar urusannya, dipermudah urusannya oleh dirimu. Makanya di sini tergambar ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya, tetapi kamu mampu untuk melewatinya. Nah, inilah mungkin berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kamu diberikan kekuatan dan ketegaran ya, untuk terus mampu menanggung beban yang berat. Ya, mungkin itu. Kamu ingin selalu berbagi, kamu ingin selalu membantu, dan kamu ingin selalu menjadi orang yang berguna untuk orang-orang di sekitarmu. Dan seketika itu terus kamu lakukan, maka kehidupanmu akan terus diberkahi. Maka kamu akan terus didatangi oleh orang-orang baik, oleh pihak-pihak yang baik, oleh lingkungan-lingkungan yang tepat, karena perbuatan baikmu. Karena imbas ya dari kamu ingin selalu membantu, ingin selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi, yang datang berbalik untuk menolongmu, yang datang berbalik untuk mempermudah urusanmu, ya, bukan saja dari orang-orang dan lingkungan yang dulu, tetapi bisa saja orang baru, bisa saja lingkungan yang baru. Karena perbuatan baik, tentu hasilnya yang akan baik, yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Nah, di sini ada The Moon. Nah,
Sepertinya saat ini ada seseorang yang benar-benar merindukan kamu. Ada seseorang yang benar-benar sudah sangat lama ingin bertemu denganmu. Bisa teman lama, bisa saudara sepupu, ataupun teman masa kecilmu, ya. Yang jelas di sini dia memiliki kenangan indah bersama dirimu dulunya. Sebagai sahabat, sebagai teman, ataupun sebagai partner, dan bisa juga sebagai kekasih. Oke? Jadi siapakah dia? Sesuaikan saja dengan kondisi teman-temanku Pisces masing-masing. Ya, kenapa seseorang ini benar-benar merindukan kamu saat ini? Nah, mungkin dia telah banyak mendengar cerita baik tentangmu, ya, yang berasal dari orang-orang dan lingkunganmu yang dulu. Yang mungkin saat ini berada di luar kota, berada di luar negara, begitu ya. Nah, bertemulah dengan orang yang merindukan kamu ini, maka dia bercerita tentang kamu, kebaikanmu, ya, ketulusan hatimu. Nah, di saat itulah seseorang ini sepertinya benar-benar merindukan kamu, dan sepertinya dia akan segera terbang menuju ke kamu untuk mengobati, untuk melepas rasa rindunya terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi kamu saat ini lebih mampu untuk ya bersikap tenang, ya, bersikap tidak lagi tergesa-gesa, ya, tidak lagi terburu-buru, ya, karena kamu telah mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Ya, di saat kamu ingin melakukan sebuah pekerjaan, melakukan bisnis dan usaha, ya, di pertengah jalannya banyak kemudahan, banyak kebantuan, ya, banyak support yang kamu dapati. Dan di saat kamu ingin melakukan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan di seketika itulah, ya, banyak pihak-pihak yang ingin andil untuk membantumu, untuk memudahkan urusanmu. Jadi saat ini kamu lebih mampu seimbang di dalam dirimu. Kamu yakin, ya, di setiap ada pekerjaan, ada permasalahan, ada bisnis dan usaha, kamu yakin di dalam hatimu bahwa nantinya akan ada hasil yang baik, nantinya akan ada bantuan, nantinya akan ada kemudahan. Ya, karena kamu selalu memperlakukan orang lain, ya, yang ada di sekitarmu selama ini dengan sangat baik. Nah, inilah keyakinan yang ada di dalam dirimu. Makanya kamu lebih cool, lebih tenang dalam menjalani setiap aktivitasmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Three of Swords. Nah, ini mungkin fase, ya, dimana kamu pada saat itu benar-benar mengalami keterpurukan, benar-benar mengalami kegagalan, ya. Ada pekerjaan yang mangkrak, ada permasalahan, ada tekanan-tekanan dari bisnis dan usaha yang tidak mampu kamu selesaikan. Oke? Tetapi itu sifatnya hanya sementara, ya. Ada kegagalan, ada kesedihan, ada kekecewaan, ya. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan. Dan akan ada perbaikan-perbaikan. Dan terbukti, ya, dari kartu kita yang pertama tadi. Kamu banyak dapat support, banyak dapat bantuan, banyak dapat kemudahan. Sehingga kamu mampu menemukan peluang, menemukan kesempatan yang terbaik untuk kehidupanmu. Dan kamu segera berangkat. Pergi dari keterpurukan menuju sebuah kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, inilah keberkahan. Ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, bisa jadi, ya. Hal yang tidak terduga ini adalah bala bantuan, kemudahan, support, ya, bahkan peluang dan kesempatan yang datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka, yang dibawa oleh orang-orang, dibawa oleh lingkungan yang mungkin, ya, dulunya pernah merasakan budi baik dari kamu. Nah, dan juga kamu akan segera kedatangan seseorang yang benar-benar merindukan kamu saat ini. Dan kamu nanti akan kaget di saat telah bisa bertemu dengannya. Mungkin dia sudah berubah, ya, seiring bertambahnya umur, bertambahnya kegiatan, tentu ada perubahan-perubahan. Nah, inilah mungkin yang menjadi momen yang menarik nantinya di saat kamu bertemu dengan seseorang yang merindukanmu ini. Nah, inilah mungkin bentuk hal-hal yang tidak terduga, ya, bentuk kebahagiaan yang nantinya akan kamu dapati sebentar lagi.
Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan peluang, kesempatan ya. Tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan selalu hadir ke dalam kehidupanmu ya, dan berimbas kepada keuangan, kepada finansial. Menjadi semakin matang, menjadi semakin mapan, menjadi semakin kokoh. Dan akhirnya finansial yang mapan inilah ya yang akan kamu pergunakan untuk membahagiakan orang sekitar dengan cara membantu, berbagi, ya, mempermudah urusan dengan rizki yang kamu dapati ini. Nah, jadi tentunya kemajuanmu saat ini tidak akan membuatmu lupa diri, tidak akan menghilangkan jati dirimu, bahkan kamu akan lebih baik lagi di dalam memperlakukan orang lain karena kamu selalu bahagia, kamu selalu happy dan lega melihat orang lain bahagia, melihat orang lain tertawa lepas ya, berkat bantuanmu, berkat andil darimu, berkat perbuatan baikmu. Nah, jadi inilah mungkin yang membawa keberkahan terus hadir ke dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan terkejut, akan kaget, tidak akan menyangka dan menduga ya. Ada beberapa pihak, ada beberapa orang ya yang mungkin dari lingkungan yang dulu pernah kamu lakukan perbuatan baik terhadap mereka, dan saat ini mereka mulai melakukan perbuatan yang sama, mulai memberi bantuan, mulai memberi kemudahan, dan kamu akan temukan banyak peluang, banyak kesempatan-kesempatan yang sangat menjanjikan untuk kamu membawa kemajuan ke dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.